Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 3 dari Universitas Sriwijaya dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai teori-teori analisis. Adapun inti bahasan mengenai teori-teori analisis tersebut yaitu pengertian analisis buku teks, macam-macam analisis, alat bantu analisis, metode analisis, teori dasar penyusunan buku teks, dan terakhir yaitu cara menganalisis buku teks. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama adalah saya, Abi Firgiawan, selanjutnya Dian Octavia, Al-Zahra Pramesti, Arfi Binanda Rizka Aurani, Adian Saputra, dan Dela Alfionita. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya Adian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis buku teks. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang berupa karangan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sementara menurut Sugiono tahun 2015, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Sementara menurut Satori dan Komaria tahun 2014, analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian, sehingga susunan-susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses pemecahan suatu masalah dengan cara menelaah hal-hal yang akan dianalisis. Adapun hal-hal yang akan dianalisis itu banyak sekali. Salah satunya yaitu buku teks. Menganalisis buku teks adalah salah satu cara mengetahui buku teks tersebut apakah memiliki kualitas buku yang bagus dan baik atau tidak. Dengan menganalisis buku teks diharapkan mampu membantu kita untuk mengetahui sejauh mana peranan buku teks ini pada sistem pembelajaran dan membantu guru ataupun siswa untuk memahami materi pembelajaran. Selain itu, bisa menjadi salah satu arahan untuk perbaikan dalam membuat buku teks selanjutnya, atau bisa dijadikan suatu pedoman untuk merevisi buku teks. Saya Arfi Binanda Rizka Aurani akan melanjutkan tentang materi macam-macam analisis dalam buku teks. Yang pertama ada analisis deskriptif, menggambarkan data yang diperoleh dengan apa adanya menggunakan satuan variabel umum dalam statistik, seperti mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, dan standar deviasi atau keragaman data. Lalu yang kedua, analisis komparatif, teknik analisis perbandingan, baik antara satu tema dengan tema lainnya, maupun beberapa tema pada kelompok-kelompok subjek yang berbeda. Analisis ini dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara beberapa hal yang diperbandingkan. Lalu yang ketiga, analisis kolerasi. Kebalikan dari analisis komparatif, analisis kolerasi mencari keterkaitan antara beberapa tema yang berbeda. Tema-tema yang berbeda tersebut tidak pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya. Lalu yang terakhir, analisis kausalitas. Kausalitas juga bersifat menemukan keterkaitan. Namun, jenis analisis satu ini lebih mengkhususkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Di sini saya adalah Alfionita yang akan melanjutkan materi mengenai alat bantu analisis buku dan teks. Alat bantu analisis buku dan teks itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu flow map, yang kedua itu diagram konteks, dan yang ketiga itu data flow diagram, dan yang keempat itu kamus data. Baiklah, yang pertama itu ada flow map. Flow map ialah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan proses dari suatu program. Flow map ini berguna untuk membantu analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil.
Yang kedua itu ada diagram konteks. Diagram konteks ini diagram yang mengandung satu proses yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara sistem dengan pihak-pihak di luar sistem dan posisi sistem di luar lingkungan input. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan data dari sistem ataupun pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dari data bagi sistem. Yang ketiga itu data flow diagram atau DFD. DFD adalah sebuah teknik grafik yang menggambarkan aliran data dan transformasi yang digunakan sebagai perjalanan data dari masuk menuju ke keluaran. DFD dapat diartikan juga sebagai model jaringan dari sebuah sistem. DFD ini dapat menggambarkan proses-proses yang terjadi dalam aliran data yang diantaranya DFD ini juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau suatu sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut disimpan. Secara umum, DFD dapat diartikan sebagai salah satu tools untuk analisis sistem yang dapat bermanfaat untuk menggambarkan proses, aliran data, entity yang terlibat, serta data store yang digunakan dalam sistem yang akan dipelajari. DFD juga mempunyai beberapa simbol. Yang pertama itu proses. Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, prosedur atau alat yang digunakan untuk mentransformasikan data. Yang kedua itu data flow. Data flow atau arus data ini ialah data yang mengalir dengan arah tertentu dari asal ke tujuan. Data yang mengalir ini dapat berupa dokumen, surat, dan bentuk lainnya. Yang ketiga itu data store. Data store ini ialah penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan atau mengambil data dari proses. Data yang disimpan ini dapat berupa data yang terkomputerisasi maupun tidak terkomputerisasi. Kamus data. Kamus data ialah merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data ini dibuat untuk dapat digunakan pada tahap analisis sistem dan saling berhubungan pada tahap perancangan sistem yang didasarkan pada aliran DFD. Pada tahap analisis dan perancangan sistem ini, kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar analisis sistem dengan pemakai sistem untuk proses perancangan sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan informasi yang dihubungkan oleh pemakai sistem. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai metode analisis. Adapun metode analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah analisis kuantitatif yang merupakan analisis ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena yang serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam analisis kuantitatif ini, yang memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian atau analisis kualitatif. Prianto menyatakan bahwa riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Nah, penelitian kualitatif atau analisis kualitatif ini menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu, hasil dari penelitian ini atau hasil dari analisis ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti tersebut. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo, perkenalkan, saya Dian Octavia. Saya akan menjelaskan materi teori dasar penyusunan buku teks. Menurut Tarigan 2009, terdapat dua patokan dalam dasar-dasar penyusunan buku teks. Patokan yang pertama bersifat umum yang berlaku pada setiap buku teks, sedangkan patokan yang kedua itu bersifat khusus yang berlaku bagi buku teks tertentu. Misalnya buku teks matematika, biologi, dan buku teks bahasa Indonesia. Nah, sedangkan menurut Kurniasi 2014 menyatakan dalam penulisan buku teks pelajaran diperlukan beberapa ketentuan agar buku yang disusun memberikan informasi yang utuh. Nah, adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu harus memperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan isi. Nah, diantaranya buku harus memuat sekurang-kurangnya materi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik, relevan dengan tujuan pendidikan nasional, dan sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai, serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan jenjang dan sarana. Isi dan bahan itu harus mengacu pada pengembangan konsep, prinsip, dan teori. Lalu yang kedua itu memperhatikan persyaratan penyajian. Adanya keteraturan sesuai dengan urutan setiap bab. Isi buku haruslah konseptual. Buku tersebut harus mengacu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta penyajian yang menggunakan bahasa ilmiah dan formal. Lalu yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan bahasa. Nah, maksudnya itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan kalimat yang sesuai dengan pengetahuan dan perkembangan sarana pembaca, menggunakan istilah, kosakata, indeks, dan simbol yang mempermudah pemahaman, serta menggunakan kata-kata terjemahan. Lalu yang terakhir itu yang keempat, memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan ilustrasi, relevan dengan konsep, dan prinsip yang disajikan. Nah, maksudnya itu tidak menggunakan kesinambungan antar kalimat, antar bagian, dan antar paragraf. Merupakan bagian terpadu dari bahan ajar, jelas, baik, dan hal-hal esensial yang membantu memperjelas materi. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Azhar Pramesti akan menjelaskan cara menganalisis buku teks, yaitu berdasarkan aspek isi materi pelajaran, berupa kesesuaian materi buku teks dengan kurikulum, keakuratan materi, dan keakuratan dalam memilih contoh. Kemudian aspek penyajian yang sistematis, ini bisa dilihat dari cover, bagian pendahulu, bagian isi, dan bagian penutup. Lalu ada aspek penggunaan bahasa dan keterbacaan, meliputi kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Yang terakhir ada aspek grafika yang berkenaan dengan fisik buku, ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi. Nah, itulah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai teori-teori analisis. Baik, akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.